Unsur-unsur negara adalah komponen dasar yang diperlukan untuk membentuk suatu negara yang berdaulat. Secara umum, terdapat 4 unsur utama negara yang diakui dalam hukum internasional dan merupakan karakteristik yang umum ditemukan dalam negara di seluruh dunia. 4 unsur negara tersebut adalah: pertama, wilayah. Wilayah mencakup daratan, perairan, wilayah udara yang menjadi ruang hidup dan sumber daya bagi negara tersebut. Wilayah ini menjadi batasan fisik negara yang diakui secara hukum internasional dan diatur melalui batasan geografis dan kesepakatan dengan negara tetangga. Yang kedua, rakyat atau penduduk. Penduduk merupakan suatu kelompok orang yang tinggal secara permanen di wilayah negara tersebut. Mereka adalah bagian integral dari negara dan melalui mereka konsep nasionalisme dan identitas kebangsaan berkembang. Penduduk mencakup warga negara yang memiliki hak-hak politik dan hukum dalam negara tersebut. Ketiga, pemerintah yang berdaulat. Pemerintah adalah pihak yang mengatur, mengelola, mengendalikan jalannya pemerintahan di negara tersebut. Dalam konteks ini, berdaulat berarti pemerintah memiliki kekuasaan tertinggi dalam mengatur negaranya tanpa intervensi dari negara lain. Pemerintah yang efektif dan diakui oleh penduduknya adalah syarat penting bagi sebuah negara yang stabil dan fungsional. Yang keempat, pengakuan dari negara lain. Pengakuan internasional adalah proses di mana suatu negara memperoleh pengakuan dari negara-negara lain sebagai entitas yang sah dan berdaulat. Pengakuan ini penting karena membuka pintu bagi suatu negara untuk menjadi hubungan diplomatik, menjadi anggota organisasi internasional, serta terlibat dalam perjanjian internasional. Pengakuan dari negara lain juga menandakan penerimaan terhadap eksistensi negara tersebut dalam tatanan internasional. Keempat unsur ini saling terkait dan saling mempengaruhi dalam membentuk suatu negara yang berdaulat. Tanpa satu unsur pun, suatu entitas tidak dapat dikategorikan sebagai negara dalam konteks hukum internasional. Unsur ini juga menjadi dasar dalam mengakui negara baru dan memperjelas hubungan antar negara dan masyarakat internasional. Oke, di sini saya Wilsoni dan di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur negara yang pertama, yaitu wilayah ataupun daerah kekuasaan. Jadi wilayah adalah komponen fisik yang menjadi pencakup daratan, perairan, dan juga ruang udara yang dikuasai oleh suatu negara. Wilayah ini menjadi batas-batas fisik yang menjadi kedaulatan dari negara tersebut. Wilayah itu bisa berliputi darat, pulau-pulau, dan juga zona maritim yang diterapkan berdasarkan hukum internasional dan disepakati oleh kesemua negara. Oke, wilayah itu adalah seluruh tempat, baik berupa daratan, lautan, dan juga udara yang ada di atasnya dengan memiliki batas-batas tertentu. Nah, batas-batasnya ini dapat ditentukan dengan cara yang pertama adalah batas alam. Batas alam itu adalah sesuatu alamiah ciptaan Tuhan yang sudah ada dari sananya, yaitu seperti danau, gunung, sungai, selat, dan laut. Kemudian selanjutnya, batas buatan itu sebaliknya, itu batas yang dibuat oleh manusia, seperti tembok, pagar, jalan raya. Contohnya itu adalah salah satu keajaiban dunia, yaitu tembok Cina. Kemudian yang ketiga adalah batas astronomi. Batas astronomi ini berbeda dengan batas alam dengan batas buatan. Ini diteliti berdasarkan ilmu astronomi, yaitu dalam hal ini adalah garis lintang dan garis bujur. Sebagai contoh, batas astronomi kita adalah 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 95 derajat, dan sampai 141 derajat bujur timur. Oke, kemudian yang ketiga adalah terakhir adalah batas perjanjian, yaitu mengenai traktat. Batas wilayah ini dapat berupa dari konvensi ataupun traktat, seperti konvensi hukum internasional mengenai ZEE, yaitu UNCLOS, yang dimana batas ZEE itu adalah batas 200 mil dari garis pantai, gitu. Oke, yang kedua, kemudian di sini ada komponen-komponen wilayah, itu kan tadi sudah dijelaskan, yaitu wilayah darat, laut, dan juga udara. Nah, secara singkat, darat itu adalah bagian dari daratan suatu negara, yaitu berbentuk geografis yang sudah ada di dalamnya seperti pegunungan, lembah, daratan, jalanan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah wilayah laut. Wilayah laut ini termasuk perairan teritorial maupun yang sudah diatur dalam UNCLOS tadi, yaitu ZEE. Umumnya batas laut itu diatur berdasarkan hukum internasional, yaitu 200 mil laut ataupun batas wilayah 12 mil laut dari garis pantai. Kemudian yang terakhir adalah wilayah udara. Wilayah udara itu mencakup dari tanah hingga ke atasnya. Nah, itu adalah salah satu komponen, itu wilayah udara. Wilayah udara itu di atas daratan dan lautan dari suatu negara yang juga merupakan wilayah dari kedaulatannya. Jadi kalau ada misalkan
ada orang yang ingin melakukan penerbangan di atas wilayah udara Indonesia, ruangan Indonesia, itu juga memerlukan izin dari pemerintah ataupun izin dari otorita penerbangan di Indonesia. Negara itu memiliki wewenang penuh atas ruang udara yang berada di wilayahnya. Sekian dari saya, terima kasih. Unsur-unsur terbentuknya suatu negara yang kedua adalah rakyat atau penduduk. Seperti yang Leacock katakan, di mana sebuah negara tidak dapat berdiri tanpa adanya sekelompok individu yang tinggal di dalamnya. Penduduk merupakan elemen manusia yang menjadi bagian dari suatu negara. Penduduk negara terdiri dari warga negara dan individu lain yang tinggal secara resmi di wilayah negara tersebut. Kewarganegaraan adalah faktor yang menentukan hubungan hukum antara individu dengan negara tersebut. Dan setiap negara memiliki aturan dan persyaratan tertentu dalam menentukan kewarganegaraan. Orang yang berada dalam wilayah suatu negara hanya sementara atau tidak menetap, maka tidak bisa disebut dengan penduduk. Contoh orang yang tidak dianggap penduduk adalah seperti wisatawan asing dan tamu negara. Unsur dari sebuah negara selanjutnya adalah adanya pemerintahan, di mana selain memiliki penduduk serta wilayah, sebuah negara juga penting untuk memiliki sistem pemerintahan di dalamnya. Pemerintahan sendiri itu adalah institusi yang menjalankan kekuasaan negara dan mengatur masyarakat guna untuk menjaga ketertiban, menetapkan hukum, dan menyediakan layanan publik. Pemerintahan sendiri memiliki definisi, yaitu secara luas, pemerintah dapat diartikan sebagai sekumpulan orang yang bertugas untuk mengelola kewenangan serta kebijakan yang ada dalam mengambil sebuah keputusan dan melaksanakan kepemimpinan serta koordinasi pemerintahan dan pembangunan masyarakat serta wilayahnya. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk sebuah lembaga pada wilayah yang mereka tempati. Perkenalkan, nama saya Noval Damananda, NPM 2451036, kelas 1 IHMA. Hari ini saya akan menjelaskan jenis-jenis dan fungsi pemerintahan. Jenis-jenis pemerintahan ada 3, monarki, republik, dan demokrat. Monarki adalah pemerintahan yang berpusat kepada raja dan ratu. Republik yaitu negara yang tidak berpusat kepada monarki, melainkan presiden dan wakil presiden. Demokrat adalah negara yang memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk membuat keputusan-keputusan berdasarkan hak asasi manusia. Fungsi-fungsi pemerintahan. Fungsi-fungsi pemerintahan ada 3, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif. Eksekutif sesuai dengan namanya eksekusi, yaitu orang yang menjalankan kebijakan pemerintah. Contohnya presiden dan wakil presiden. Legislatif adalah badan yang mengesahkan UUD. Contohnya DPR, DPD, dan DPRD. Yudikatif adalah orang yang mengecek apakah peraturan tersebut adil atau enggak dan dibawa ke pengadilan. Contohnya MA dan MK. Selanjutnya, unsur negara. Negara harus diakui oleh negara lain agar dapat diakui secara internasional. Sebagai contoh, negara Kosovo yang diakui oleh sebagian negara. Jenis pengakuan ada 2. Yang pertama, de facto dan de jure. De facto merupakan jenis pengakuan yang berdasarkan fakta berdirinya suatu negara yang telah memenuhi persyaratan. Sedangkan de jure merupakan pengakuan yang memiliki arti sebagai pengakuan secara yuridis formal berdasarkan hukum internasional. Fungsi dari pengakuan adalah memberikan legitimasi hukum dan memungkinkan hubungan diplomatik serta partisipasi dalam organisasi internasional. Jadi, secara kesimpulan, berdirinya sebuah negara itu memerlukan komponen penting yang memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Tidak ada yang komplementer, namun semuanya saling berkesinambungan dan tidak terpisahkan untuk menjadi berdirinya suatu negara. Keempat unsur negara, yaitu unsur wilayah, unsur penduduk, unsur pemerintah, dan unsur pengakuan, saling terkait dan saling mempengaruhi dalam bentuk struktur negara yang berdaulat. Tanpa satu unsur pun, intensitas tidak dapat dikategorikan sebagai negara dalam konteks hukum internasional. Unsur-unsur ini juga menjadi dasar dalam mengakui negara-negara baru dan mempelajari hubungan antar negara dalam masyarakat internasional.